Selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Selamat bergabung di acara webinar kami yang berjudul Investment Optimism in the New Economy. Perkenalkan, nama saya Kemal Fajri Mohsin dan saya akan menjadi MC dan moderator pada acara webinar sore ini. Sebelum acara dimulai, perlu saya sampaikan tata tertib selama acara webinar ini berlangsung sebagai berikut. Ya, webinar ini akan segera kami mulai tepat pada pukul 15. Mohon menggunakan username dengan nama lengkap. Selama webinar, peserta dapat melakukan pertanyaan melalui kolom pertanyaan. Kesempatan bertanya akan diberikan melalui kolom pertanyaan. Bagi peserta yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti acara, dapat mengunjungi YouTube Star Asset Management. Pada saat berjalannya acara, baik materi dan rekaman video hanya untuk acara Investment Optimism in the New Economy. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai acaranya. Sebagai pembuka, saya ingin mengundang Presiden Director Star Asset Management, Ibu Reita Varianti, untuk memberikan opening speech-nya. Waktu dan tempat saya berikan untuk Ibu Reita. Terima kasih, Kemal. Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu peserta webinar Market Outlook dari Star Asset Management. Salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Reita Varianti sebagai Direktur Utama dari Star Asset Management, mengucapkan selamat datang tentunya dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk bisa menghadiri acara webinar pada kesempatan sore hari ini. Star Asset Management tentunya sebagai salah satu manajer investasi yang saat ini ada di top 36 rank di league table yang berisi lebih dari 90 manajer investasi seluruh Indonesia, mengelola dana saat ini total dana kelolaan di 4,8 triliun dengan 35 produk reksadananya beragam, mulai dari reksadana pasar uang sampai dengan saham, dan tentu reksadana terproteksi, dan tentu mandat kontrak pengelolaan dana. Kami juga dijualkan melalui 10 agen penjual efek reksadana. Dengan ini tentu ingin sekali menyampaikan komitmen kami. Jadi Star Asset Management selalu ingin tetap berada bersama-sama dan mendampingi Bapak Ibu investor sekalian di dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini, kondisi market saham saat ini, terutama memasuki semester kedua 2021 ini, di mana tentu kita masih merasakan berada di dalam sikap yang waspada atau cautious gitu ya, karena memang bertubi-tubi semua cerita-cerita termasuk second wave di pandemi ini, kemudian berita terbaru BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun story-story lainnya gitu. Tapi pertanyaan kita adalah masa sih tidak ada positive story behind sikap waspada atau cautious stance ini gitu ya.
Tentu memang menjadi sulit membayangkan Bapak Ibu sekalian jika kita masih berlandaskan kepada old economy atau rezim ekonomi lama gitu. Sulit membayangkan proses pembalikan kondisi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tetapi di sore hari ini kita simak, kita dengarkan bincang-bincang dari tim investment kita mengenai peluang-peluang investment optimism in new economy. Apa itu new economy? Jadi istilah kita rezim ekonomi baru gitu ya. Apa ya dan bagaimana nih dampaknya untuk bisa menjadi proksi positif bagi pembalikan kondisi pertumbuhan ekonomi termasuk pasar saham Indonesia. Dan tentu diskusi sore hari ini akan menjadi diskusi yang menarik yang disajikan oleh tim investment Star Asset Management. Mari kita simak bersama-sama. Dan mudah-mudahan webinar pada sore hari ini bisa berguna bagi Bapak Ibu investor sekalian, bisa ada manfaat dan key positif yang bisa di take away sebagai landasan atau referensi atas keputusan investasi Bapak Ibu investor sekalian. Di akhir kata, sekali lagi mewakili Star Asset Management, saya mengucapkan banyak terima kasih and enjoy the event. Terima kasih Ibu Rita atas opening speech-nya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi terkait tema sore ini, mari kita melakukan sesi foto bersama dengan Ibu Rita, Mas Stefanus, dan saya. Mungkin bisa dibantu oleh panitia. Ya, sesuai alaba saya pada hitungan ketiga, mohon siap. Oke, 1, 2, 3, tahan dulu sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baiklah. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait tema yang diusung sore ini. Industri yang berbasis teknologi dipercaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga sering disebut sebagai sektor new economy. Berkembangnya new economy dapat menjadi periode transformatif pada suatu perekonomian. Sektor new economy saat ini dipandang sebagai revolusi industri baru yang berpotensi membawa periode perubahan dan kemajuan produktivitas ekonomi ke level yang lebih maju. Hadir bersama kita pada sore hari ini adalah Stefanus Indarto, Senior Portfolio Manager Star Asset Management yang akan memberikan paparan dan ulasan terkait investasi di era new economy. Sebelumnya, izinkan saya membacakan profil singkat dari Mas Stefanus. Stefanus memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di industri keuangan dan pasar modal, manajer investasi, terutama yang berkaitan dengan riset investasi dan manajemen portfolio. Sebelum bergabung dengan Star Asset Management, Stefanus menjabat sebagai VP Equity Portfolio Manager di PT Mandiri Manajemen Investasi. Stefanus memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang manajemen keuangan dari Universitas Indonesia, serta gelar Master of Science dalam bidang ekonomi dan bisnis dari Q11 Belgia. Oke, saya akan menyapa Mas Stefanus. Mas Stefanus, apa kabar? Baik, kabar baik Mas Kemal. Selamat sore juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Oke, sehat selalu ya Mas Stefanus. Iya. Ya. Oke. Mas Stefanus, sebelum membahas tentang new economy, mohon paparannya terkait dengan Star AM Outlook untuk paruh kedua atau second semester ini. Silahkan Mas Stef. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Kemal dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini kita mau membawakan Outlook untuk 2001 second half-nya ya. Judulnya Investment Optimism in the New Economy. Jadi memang penekanannya adalah kita mau bahas sedikit lebih dalam di New Economy itu apa ya. Kita mulai dari global. Kalau dari global memang kita lihat pasca COVID pandemi ini, negara maju atau developed market seperti Amerika, Inggris, atau Eropa itu pertumbuhannya memang lebih kencang ya, lebih stronger daripada emerging market seperti Indonesia.
Memang sebenarnya sih agak wajar juga karena di developed market itu mereka kebanyakan produsen dari vaksin. Jadi mereka istilahnya punya privilege untuk mendistribusikan vaksin kepada populasinya mereka dulu, sehingga mereka bisa ekonominya bisa reopen lebih dulu, dan juga sekarang jadi pertumbuhannya lebih kencang versus emerging market. Nah, tapi kita juga mulai melihat nih ada siklus pertumbuhan ekonominya mungkin di akhir tahun 2021 atau di awal 2022 sepertinya mulai agak slowing down, stabilize dan cenderung slowing down. Kalau kita ngelihat dari kasus pertumbuhan ekonomi di Cina, karena memang di Cina setelah COVID mereka duluan yang kena, mereka duluan yang boleh dibilang kasusnya terkendali, ekonominya lompat duluan nih, rebound. Tapi sekarang juga udah mulai kelihatan tanda-tandanya agak slowing down. Nah, sebenarnya ini momentum yang cukup bagus buat emerging market seperti Indonesia, asal kita bisa mengejar vaksinasi. Kalau kita pakai threshold-nya di negara maju, itu sekitar 50% dari populasi sudah sudah divaksin, ekonomi mereka mulai perlahan-lahan mulai bisa dibuka, restriction, mobility restriction-nya mulai dibuka. Nah, tujuan kita sih pengennya vaksin itu dipercepat, bahkan target pemerintah itu sekitar 1 juta sampai 2 juta vaksinasi per hari ya. Dengan target itu sih harusnya akhir tahun 2021 itu bisa mencapai target 50% populasi setidaknya sebelum mencapai herd immunity itu mungkin sekitar 70-an%. Jadi harapannya di situ. Kemudian kalau kita ngomong soal tapering nih, tapering ini terus terang agak tricky juga ya. Tadinya market memperkirakan mulai tapering di sekitar 2023, jadi kelihatannya masih jauh. Tapi makin ke sini kita lihat memang kalau kita lihat dari inflasi, meskipun sebenarnya kalau Fed bilang inflation-nya masih transitory, tapi memang konsensusnya mulai bergeser nih, mulai taper-nya nih jadi sekitar 2022, dan likely diumumkan oleh the Fed itu akhir 2021. Itu dari sisi tapering-nya, jadi mereka mulai berhenti membeli surat berharga di sana, dan untuk hiking rate-nya itu sendiri baru kemungkinan besar mulainya 2023. Namun semua ini data-driven decision ya. Kalau kita lihat dari sisi dot plot-nya di Fed, gubernur-gubernur yang ada di Fed sekarang memang masih cenderung wait and see. Kalau kita lihat mungkin sekitar 60% masih menganggap inflation transitory, masih menganggap belum immediate untuk taper, tapi memang sudah sekitar 40-an% nih yang menganggap bahwa kayaknya nih it's time nih untuk kita early deh untuk tapering. Nah, pertanyaannya adalah yang sering saya dapatkan, apakah taper tahun ini atau tahun depan itu akan sama atau enggak nih seperti 2013? Kalau Bapak Ibu sekalian ingat 2013 itu ada taper tantrum. Emerging market terutama di Indonesia lumayan kena signifikan ya dampaknya. Suku bunga dari sisi currency, dari sisi pasar modal itu lumayan kena signifikan. Nah, apa yang bedain kali ini kalau menurut kami adalah waktu 2013 pertumbuhan kita itu mendekati potensinya atau bahkan di atas. Kita ingat sebelum 2013-2012 itu mungkin sekitar 6%-an kita bertumbuh dan udah overheating ekonominya. Nah, sementara kalau sekarang kita memang recovery-nya barely ada. Jadi karena masih ada COVID wave yang kedua. Jadi memang harusnya agak berbeda nih dari 2013. Risiko tetap ada, tapi menurut kami risikonya lebih kecil untuk kejadian taper tantrum seperti 2013. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Cina nih, dia sekarang mulai ada tanda-tanda slowing down setelah lompat cukup signifikan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah China? Mereka menurunkan reserve requirement ratio-nya, triple R-nya. Kemudian mereka spending stimulus sekitar 1 triliun yuan. Ini sebenarnya sih mereka stance-nya masih stabilize di ekonomi. Mereka memang tidak punya visi untuk
bikin ekonominya terlalu kencang juga karena takut overheating juga. Makanya mereka tidak menurunkan suku bunga acuannya, hanya menurunkan reserve requirement ratio-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ada dari siklus ekonomi kelihatannya seperti itu tuh. Negara maju duluan, China duluan, negara maju duluan, sekarang udah mulai slowing down dan mulai turun. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa mengejar vaksinasi, itu kita mudah-mudahan bisa mengejar dari sisi pertumbuhannya juga. Kemudian kalau kita lihat US dollar nih, US dollar itu dari 5 sampai 6 tahun belakangan, kalau kita lihat dari DXY index, itu cenderung sideways antara 90 sampai 100. Karena memang moving factors-nya banyak dan saling cancel out each other ya. Tapi poinnya di sini adalah memang US dollar kita nggak melihat ada skenario bahwa dia akan menguat sangat signifikan di atas 100 atau melemah sangat signifikan di bawah 90. Kita melihat US dollar relatively stabil ya ke depannya. Dan balik lagi untuk IM, kuncinya memang di vaccination rate. Inflow dari DM, dari developed market yang memang sudah kencang ini bisa balik, bisa ada sedikit rotasi ke IM kalau memang vaccination-nya on track seperti saya sampaikan tadi. Kemudian kalau kita lihat ke domestik ya, unfortunately recovery kita lagging ya, seperti tadi Bu Reta juga sudah sampaikan, BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dari 4,6 jadi 3,8, itu lumayan signifikan. Terutama sih untuk memperhitungkan efeknya PPKM darurat. Jadi tadinya ekonomi kita udah mulai agak sedikit rebound, tapi karena adanya mobility restriction ini, jadi agak terhambat lagi. Namun yang menarik di sini adalah kita tidak melihat adanya major reaction waktu terjadi COVID cases spike dan kematiannya juga lumayan signifikan ya. Bahkan kita dengar memang susah sekali untuk mencari oksigen, mencari kamar di rumah sakit, itu sangat susah. Namun itu dia, IHSG-nya relatif stabil di level 59 sampai 6.000. Itu yang kita amati dan dugaan kita itu mostly investor mulai mempricing in Indian style COVID wave. Jadi kalau kita lihat di India juga kasusnya sebenarnya mirip kita juga. Mereka butuh sekitar 1 sampai 1,5 bulan kasusnya memuncak dan habis itu quite significant turunnya. Dan itu juga sebagai wake up call buat government di Indonesia maupun di India untuk mempercepat vaccination rate-nya. Karena kalau nggak seperti itu, kalau kita belum divaksin, ya kita akan cenderung tersandera sama COVID wave selanjutnya, apalagi variannya semakin banyak ya. Baru kita mau recover sedikit, kita sudah harus mobility restriction lagi. Jadi memang kuncinya memang vaccination rate dan threshold yang kita cari setidaknya itu sampai 50% supaya confidence, business confidence maupun consumer confidence itu mulai balik. Nah, kita sebenarnya mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya vaccination rate-nya itu sudah optimal, terus herd immunity sudah tercapai, ekonomi kita akan bisa tumbuh atau enggak? Kalau kita lihat dari jumlah money supply di sistem itu sekitar 7.000 triliun. Nah, kalau misalnya vaksinasinya berhasil, COVID-nya berjalan lancar, business confidence, consumer confidence-nya balik sih ya, menurut saya untuk rebound sih tidak terlalu masalah ya. Apalagi seperti tema webinar kali ini, kita quite exciting nih ke depannya karena IPO perusahaan teknologi sudah mulai IPO di Indonesia. Jadi kita harapkan nih nanti ada weight composition-nya di IHSG ini akan shifting towards more high growth new economy. Yang tadinya mencari growth di IHSG agak susah, makanya investor, terutama investor asing juga susah, nggak mau menghindari masuk Indonesia karena growth profile-nya tidak sebagus growth profile di negara maju. Kemudian untuk GCI target dari Star AM itu sekitar 6.500 sampai 7.000 untuk 12 bulan ke depan. Sebenarnya 6.500 sampai 7.200 ini kita tadinya target akhir 2021. Namun karena
ada PPKM darurat, ada COVID wave yang kedua, biasanya sih earnings projection dari market, dari analis itu akan di-downgrade juga. Dan kita lihat memang agak susah mencapai itu di akhir 2021. Namun kita masih optimis target itu bisa tercapai in the next 12 months. Jadi 12 bulan ke depan kita masih bisa mencapai target itu. Nah, poinnya ada dua, balik lagi tadi kita tergantung dari vaccination ramp up-nya. Nah, kemudian yang menarik adalah poin selanjutnya. Poin selanjutnya ini IPO perusahaan teknologi yang mulai kelihatan ya. Awal bulan ada Bukalapak, mungkin di akhir tahun atau awal tahun ada Buto. Ini akan menjadi structural game changer nih, karena menawarkan pertumbuhan yang sebelumnya nggak ada. Mungkin juga bisa menarik new capital, especially foreign money ya, untuk bisa IHSG bisa recover dan mencapai target yang lebih optimal lagi dari sekarang. Gitu kira-kira. Saya kembalikan ke Mas Kemal dulu. Oke, terima kasih Mas Stef atas paparan outlook-nya ya. Tadi Mas Stef bilang ada vaccination ramp up gitu ya. Itu menarik sekali ya. Tapi saya ada satu pertanyaan nih ya, Mas Stef ya gitu ya. Tadi kan outlook di 2021 second half gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih ya, belakangan ini pasar saham kita bisa dibilang sideways dan relatively flat nih ya. Betul. Mas Stef gitu ya. Itu kenapa ya? Gimana itu ya? What's the story behind it ya, Mas Stef? Ya, memang agak tricky ya, Mas Kemal. Saya coba jawab di slide selanjutnya. Seperti saya bilang tadi, Indonesia, terutama juga IHSG itu lack of growth. Ekonomi kita kekurangan growth, otomatis indeksnya juga kekurangan growth. Nah, kalau kita lihat di chart yang ini sebelah kiri ya, ini kita bisa lihat, sorry sebentar, ini akumulasi foreign net flows ke equity dari 2008. Kita sempat sampai ke titik tertingginya sekitar 8 billion US dollar di 2014 ya, karena booming komoditas dan properti. Namun setelah itu somehow turun sampai sekarang ya trennya, bahkan sekarang kalau di akumulasi negatif nih, akumulasi dari 2008. Salah satunya growth tadi. Nah, kita coba lihat juga dari sisi ROI. Nah, sebentar. Di sini kita coba plot ROI, yang putih itu S&P 500, yang hijau IHSG, yang coklat itu Nasdaq, yang biru itu MSCI World. Nah, menariknya di sini yang hijau itu Indonesia waktu 2011 sampai 2014, ROI yang ditawarkan market kita cukup tinggi ya, sekitar 20%. Hampir 2 kali lipat dibandingkan S&P 500, for example. Tapi habis itu turun terus trennya. Sementara yang negara maju itu cenderung ROI-nya naik, dan terutama kalau kita lihat yang kita tandain di sini adalah periode COVID awal-awal di 2020 malah accelerate, makin signifikan ya. Nah, memang kita duga semua karena new economy, memang lebih dahulu di negara maju seperti Amerika, dan kita lihat COVID ini malah justru mengakselerate ROI-nya mereka. Sementara unfortunately Indonesia turun terus. Jadi dari sisi growth, kalau kita lihat growth kita itu sebelum pandemi aja itu agak mengkhawatirkan ya. Jadi 2018 kita negatif karena ketakutan resesi di Amerika yang berakibat ke ekonomi kita juga. Kemudian recovery di 2019 itu earnings growth kita cuma 5%. Padahal setidaknya itu 10-15% lah yang diharapkan. Itu pun sudah bagus sekali, tapi unfortunately growth-nya belum ada. Bahkan ROI-nya juga turun terus. Itu kira-kira Mas Kemal. Oke, jadi kalau melihat dari paparannya Mas Stef barusan ya, jadi ada net foreign outflows dan ROI-nya yang terus turun gitu. Kalau begitu, solusinya apa nih untuk kedepannya ya? Kira-kira apakah akan ini terus berlangsung? Apakah ada harapan
apa aja nih yang bisa menstimulasi atau menggairahkan pasar saham dan ekonomi kita, ya khususnya di semester kedua ini nih, Mas Stef? Iya, jadi begini Mas Kemal, kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita ya, kita itu tergantung sama komoditi dan juga manufacture. Tapi manufacture-nya cuma lebih ke supply chain otomotif yang besar ya. Jadi memang nilai tambahnya kurang. Karena kita misalnya ekspor komoditi, itu dulu utamanya kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Jadi baru ada rebalancing ekonominya ini baru berjalan beberapa tahun ini nih. Kita mulai ada value added produk yang mulai ekspor. Tapi apakah itu cukup? Menurut kita sih belum ya. Nah, mungkin kita bisa jawab juga nih di slide selanjutnya. Di slide ini menunjukkan new source of growth itu dari perusahaan teknologi, atau mungkin yang kita lebih kenal unicorns ya, perusahaan teknologi yang valuasinya di atas $1 billion. Kalau kita lihat di Southeast Asia ini ada sekitar sampai April ada sekitar 17-an, sementara di Indonesia mungkin dengan gabungnya Gojek, Tokopedia jadi sekitar ada 4. Ini sih Mas Kemal harapan kita untuk bisa merebalancing pertumbuhan ekonomi kita dan juga IHSG yang tadinya very lack of growth. Nah, ini kita tiba-tiba ada harapan baru nih, munculnya pertumbuhan. Dan kalau kita lihat yang sebelah kanan, Southeast Asian unicorns-nya ini area of operation-nya rata-rata di Indonesia. Karena memang obviously market Indonesia paling besar di Southeast Asia. Jadi memang semua orang pasti pengen di Indonesia, dan fortunately kita juga punya our own tech companies, our own unicorns di Indonesia. Dan harapannya unicorn ini akan semakin besar dan bisa menghasilkan unicorn baru lainnya. Karena balik lagi, semakin banyak perusahaan teknologi yang pertumbuhannya significantly higher dari old economy, itu akan merubah profile growth dari Indonesia juga. Saya ada sedikit contoh kasus nih, old economy versus new economy di Amerika. Nah, saya mau nggak semuanya saya bahas di sini. Saya mau ambil ada 7 new economy sampel dari Apple, Intel sampai Cisco ya, sama sampel old economy nih. Dari sini kita bisa belajar old economy sama new economy di Amerika itu trennya seperti apa. Kalau kita lihat langsung nih, kita summarize di sini pertumbuhan CAGR net profit sama revenue-nya di new economy itu double daripada old economy. Dan ini sangat spektakuler ya angkanya ya. Dan ini juga belum kita perhitungkan bahwa kalau misalnya new economy ini trennya masih naik. Sementara kalau di old economy, top line maupun bottom line ini trennya udah mulai stabilize, bahkan cenderung turun. Jadi memang ini game changer, ini Industrial Revolution 4.0, masa depannya memang kita di new economy ya. Memang kita agak sedikit terlambat, tapi better late than never. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran untuk market Indonesia. Karena kalau kita lihat di sini, ini top 10 S&P 500, top 10 constituent S&P 500 di tahun 2005. Kalau kita lihat di sini cuma ada Microsoft, dan bobotnya juga nearly cuma 2,9% di tahun 2005. Tapi kita fast forward 15 tahun ke depan, saat ini itu 7 dari 10 itu tech companies. Tech companies sekarang yang top 10-nya sekitar hampir 25%. Dan ini top 10 aja ya, sementara kita tahu S&P 500 masih banyak sisa sahamnya, masih ada 490 saham lainnya. Jadi bisa dibayangkan size tech company di S&P 500 akan lebih besar lagi ya. Nah, apakah besar itu means anything kalau kita lihat dari earnings-nya? Yang bawah ini nih di 2005 lagi, earnings waktu 2005 itu cuman contribute ke S&P 500 cuman 2,2%. Jadi Microsoft ini
earnings kontribusinya ke S&P 500 di 2015 cuma 2,2%. Sementara kita fast forward lagi sekarang, itu 7 dari 10 konstituen di top 10-nya S&P 500 itu kontribusinya hampir 18%. Jadi kenaikannya cukup signifikan, meskipun waktunya memang cukup butuh waktu ya, sekitar 15 tahun. Kira-kira begitu, Mas Kemal. Oke, menarik sekali ya, Mas Steph ya, mengetahui evolusi perusahaan teknologi di pasar modal di Amerika Serikat ya, yang bisa dibilang pertumbuhannya mengalami pertumbuhan eksponensial ya dalam 15 tahun terakhir ya, dari sisi market cap maupun dari sisi kontribusi earning-nya ya. Namun ini Mas Steph ya, kalau kita kilas balik sebentar nih ya ke awal tahun 2000-an ya, ada peristiwa yang disebut namanya dot-com bubble yang menyebabkan jatuhnya pasar saham Amerika Serikat cukup dalam pada waktu itu ya. Nah, apakah peristiwa seperti itu akan terjadi lagi nih seiring dengan pertumbuhan yang sangat agresif oleh perusahaan-perusahaan teknologi? Bagaimana tuh Mas Steph? Iya, pertanyaan yang menarik banget nih, Mas Kemal. Memang banyak yang bertanya-tanya, terutama kita lihat S&P 500, terus Nasdaq juga sepertinya record high terus ya. Harga saham maupun indeksnya naik terus nih. Apakah takutnya balik ke 2000, dot-com bubble, crash signifikan? Nah, kita coba lihat di slide selanjutnya nih. Jadi kita coba pelajari nih, apa yang terjadi waktu 2000 lalu sama bedanya dengan sekarang. Waktu dot-com bubble di tahun 2000, Nasdaq itu turun 78% dalam waktu 2 tahun. Kemudian dari 2000 itu, Nasdaq butuh recover sampai itu di tahun 2015. Jadi memang cukup lama ya, karena kejatuhan di 2000 itu cukup masif. Tapi setelah 2015, itu naiknya signifikan sampai sekarang. Volatility kami yakin masih ada ya, karena setelah itu meskipun naik kencang, volatility atau market crash itu masih tetap ada. Tapi kalau kita lihat tren jangka panjangnya itu masih naik sampai sekarang. Nah, kita coba pelajari apa sih yang beda, dari tahun 2000 sama dibandingkan dengan sekarang. Nah, kita pelajari di sini itu perbedaannya dari internet penetration-nya lebih bagus sekarang, sama network quality-nya. Mungkin nanti kita ada, habis ini slide selanjutnya kita bahas soal teknologinya juga ya. Jadi kalau dulu US adult itu cuma sekitar 52% yang pakai internet di tahun 2000. Nah, sekarang udah sekitar 90% ya di tahun 2021. Nah, kemudian nih yang menurut investor paling penting adalah tech company sekarang sudah bisa book positive earnings. Jadi nggak cuma mengawang-awang ya, atau bakar uang terus tapi hasilnya nanti enggak. Kenyataannya di Nasdaq mereka bisa book positive earnings. Kalau kita lihat top 10 Nasdaq membernya itu book combined net income itu 200-an billion US dollar di tahun 2000. 2020 itu hampir 6 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Jadi itu yang salah satu yang membedakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah integrated ecosystem. Kenapa ini penting? Ekosistem itu penting, ibaratnya dengan adanya ekosistem yang integrated dan besar, keuntungan growth dan keuntungan dari tech companies itu bisa sustainable. Kita nggak mau kan pertumbuhan bisa sampai 30-40%, tapi cuma 2-3 tahun. Tapi habis itu susah lagi kita mencari source of growth. Sementara dengan integrated ecosystem ini, high growth itu akan menjadi stabilize ke depannya. Jadi memang awalnya hyper growth dulu, baru kemudian mulai stabilize, tapi bisa sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Kita nggak ngomong cuma 5 tahun, 10 tahun, bahkan more than that. Nah, kalau di sini kita lihat dari sisi teknologinya. Teknologi ini yang memungkinkan perbedaan antara tahun 2000 dengan sekarang. Jadi selama dekade 2010 ini memang banyak disruption ya, terutama dari teknologi. Tapi itu yang membedakan
di 2010 itu perubahan dari 3G ke 4G itu very significant ya, impact-nya. Smartphone, orang jadi mulai biasa dengan smartphone. Kalau kita lihat yang ini chart-nya naik terus signifikan nih. Daily time spent online per capita worldwide loh. Naik terus. Tapi kalau kita perhatikan, yang naik ini itu bukan desktop atau PC, tapi mobile phone, smartphone tadi. Nah, itu juga dimungkinkan karena ada teknologi tadi. Dengan 4G, jadi lebih make sense smartphone itu. Kemudian kalau dari sisi produser, untuk teknologi untuk menjadi user-friendly itu bikin application itu lebih make sense, lebih affordable, karena ada teknologi, ada smartphone. Kalau dulu mungkin susah, atau mungkin orang belum kebayang menggerakkan market untuk ke PC lah atau pakai laptop lah. Tapi kalau misalnya one click away dari smartphone, semuanya jadi make sense. Contoh kasus di Indonesia sendiri Gojek ya. Gojek kalau Bapak Ibu sekalian aware kan itu berdirinya tahun 2010. 2010 Gojek itu sebenarnya sama aja kayak ojek pangkalan biasa yang dikoordinir dengan call center kayak di Bluebird. Jadi memang nggak ada edge-nya, sama aja. Cuman mungkin lebih organized aja daripada ojek pangkalan. Tapi dengan memungkinkan dengan adanya teknologi, dengan smartphone, dengan application building yang semakin user friendly, Gojek jadi seperti Gojek Tokopedia sekarang ini. Nah, sebenarnya setiap dekade ini sangat-sangat menarik ya kalau kita ngelihat what's beyond 2020 itu even crazy dari 4G ke 5G. Nah, memang kalau kita lihat secara siklus Indonesia baru ke level yang di sini nih. E-commerce, sosial media baru diberdayakan. Tapi kalau kita lihat di Amerika, what to invest misalnya di US market, kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ARK Investment ya, superstar fund manajernya Katie Wood, itu ETF-nya mereka isinya seperti ini, robotics and autonomous technology, genome sequencing, bahkan Elon Musk, Richard Branson semuanya lagi balapan space exploration. Jadi memang kita memang agak ketinggalan di situ, tapi better late than never karena kita bisa belajar sih plus minusnya dari inovasi di Amerika. Jadi kita bisa head start ke depannya. Nah, kemudian yang untuk menjawab poin ini, yang terakhir, we try to learn from the giants nih. Kasus yang kita coba lihat adalah Amazon sama Alibaba. Amazon butuh waktu lumayan lama ya, 5-10 tahun untuk dia bisa profitable. Tapi sekalinya dia bisa naik, trajektorinya sangat signifikan, baik dari sisi net income maupun revenue. Sementara Alibaba itu mungkin story-nya mirip kayak Gojek ya, dia baru berdiri di 2010-an ya kira-kira ya, net income maupun revenue-nya belum ada. Tapi kalau kita lihat dalam waktu yang lebih cepat, learning curve-nya lebih cepat, karena memang all the hard work itu inovasi, R&D, capital untuk belajarnya itu Amerika memang utamanya. Jadi China boleh dibilang sedikit mengikut, belajar dari Amerika, makanya learning curve bisa cepat. Nah itu sebenarnya harapan untuk Indonesia juga. Kita tidak perlu menjadi Amazon, kita nggak perlu untuk menjadi Amerika. We cannot afford, but we can learn from them. Gitu kira-kira. Jadi harapan kita sih, kita bisa kayak China, kita bisa potong kompas pertumbuhannya, bisa lebih cepat lah daripada harus kita menunggu 10-20 tahun ke depan sudah bisa ada hasilnya. Kira-kira seperti itu, Mas Kemal, kalau ada pertanyaan. Ya, oke, baik Mas Steph ya. Jadi kalau tadi beberapa hal yang saya catat ya, ada paparannya ya, yang bedanya sekarang sama .com bubble itu ada 3 komponen lah ya, internet penetration-nya lebih baik, integrated ecosystem, dan tech disruption ya. Oke, menarik sekali ya. Tapi Mas Steph nih, kan tadi itu kan ngomonginnya
success story pertumbuhan di ekonomi di Amerika Serikat tuh ya, dan China ya. Sekarang kita masuk ke domestic market deh. Bagaimana sih potensi pertumbuhan ekonomi itu sendiri di Indonesia? Silakan Mas Stef, mohon penjelasannya. Iya. Nah, ini yang menarik Mas Kemal. Coba saya jalan ke slide. Nah, di sini nih, balik lagi Indonesia itu populasinya nomor 4 ya, terbesar di dunia. Otomatis market kita sangat besar juga. Selama ini, unfortunately, waktu di rezim ekonomi yang lama, kita cuma jadi marketnya aja. Jadi orang dari luar berbalapan ke Indonesia, bikin pabrik segala macam, tapi untuk menyasar marketnya Indonesia, kita nggak punya value added. Nah, di sini kita mau coba gali ya potensi Indonesia itu digital ekonominya, new ekonominya itu seberapa besar. Kalau kita lihatin di sini, e-commerce market share Indonesia itu sekitar 20% itu amongst top countries in the world. Kemudian kalau Indonesian retail market value kita lihat yang konvensional, yang offline ya, di 2016 itu mungkin 99%-nya offline ya, dari total 131 billion US dollar. Jadi yang e-commerce-nya, yang tech-based sales-nya itu cuma 2,7. Nah, sementara kalau kita fast forward ke 2020 itu cuma 4 tahun ya, 4-5 tahun itu CAGR-nya luar biasa, 85%. Jadi sekitar 32 billion US dollar. Kemudian kalau kita lihat fintech juga pertumbuhannya eksponensial. Kemudian kalau kita lihat yang kanan nih, ini menarik nih Mas Kemal. Jadi ini adalah proporsi orang yang sering online. Nah, dari proporsi itu berapa persen yang belanja online nih? Di Indonesia itu sekitar hampir 80%. Jadi 80% orang biasa online untuk kerja, untuk segala macam, ternyata hampir 80%-nya itu mereka online untuk belanja. Itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata dunia, daripada di China maupun di Amerika. Nah, itu jadi kita nggak cuma size-nya besar, populasinya juga quite technological savvy ya. Jadi karena demografi kita banyak anak muda, jadi lebih melek teknologi mungkin dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan itu merupakan market yang besar potensi pertumbuhannya. Nah, sementara kalau kita lihat yang kanan bawah di sini, ini internet ekonomi di Southeast Asia. Bisa dibayangkan waktu 2015 Indonesia itu size-nya cuma 8 billion US dollar ya. Jadi masih sangat kecil. Sementara di 2018 itu CAGR-nya tumbuh 49%, jadi 27 billion. Dan harapannya lagi di 2005 itu bisa sampai 100 billion US dollar. 100 billion US dollar itu mungkin sekitar hampir 100.500 triliun rupiah worth of economy ya. Mungkin bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu saya lihat ada headline di surat kabar Jokowi juga bilang nih, ekonomi digital Indonesia akan menjadi yang paling besar. Memang sudah mulai kejadian dan kita harapannya bukan cuma yang paling besar tapi berkualitas dan bertumbuhnya juga sustainable ya kalau kita lihat di sini. Jadi memang market kita udah ada, Mas Kemal, populasi kita juga cukup banyak dan yang teknologi savvy-nya juga dari generasi mudanya cukup besar. Jadi harapan ekonomi Indonesia untuk rebalancing menjadi ekonomi yang lebih high growth itu cukup besar, Mas Kemal. Oke, terima kasih Mas Stef ya. Kalau melihat data-datanya yang barusan Mas Stef itu paparkan di slide ini ya, memang data-datanya potensi buat new economy kita di Indonesia tuh cukup baik, malah menggembirakan dan bisa dibilang diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang eksponensial ya. Nah, mungkin saya balik ke topik yang belakangan hangat ini dulu lah ya. Kita tahu
di Indonesia ada beberapa startup company nih ya, yang berkategorikan unicorn gitu ya. Dan mereka itu berencana masuk ke bursa ya, gitu ya. Nah, terkait hal tersebut, Mas Stef ya, pada saat mereka masuk ke bursa, kira-kira tuh bagaimana ya dampaknya dari masuknya bursa unicorn tersebut ke pasar saham Indonesia dan dunia investasi maupun ekonomi Indonesia? Gimana tuh, Mas? Baik, Mas Kemal. Ini suatu yang sudah lama ditunggu-tunggu investor, Mas Kemal sebenarnya, dan fortunately, thank God, unicorn kita mau IPO di Indonesia, Mas Kemal. Karena yang kita takutkan adalah marketnya di Indonesia, teknologi segala macam di Indonesia, IPO-nya di Singapura atau di Amerika. Paling nggak dual listing lah. Nah itu yang fortunately dari IPO ke depannya. Nah di slide yang ini kita coba ada sedikit hitung-hitungan nih Mas Kemal. Jadi dalam setahun ke depan ini memang IHSG ini akan mengalami fase rebalancing. Jadi kocok ulang anggota-anggota sahamnya di dalamnya IHSG ini banyak yang akan berubah. Begitu pula juga bobot-bobotnya nih. Jadi mungkin kita ingat tadi di slide sebelumnya evolusi S&P 500 nih di 2005 sampai 2020 kemungkinan besar Indonesia atau IHSG juga akan mengalami hal yang mirip nih Mas Kemal. Jadi ada beberapa hal ya kalau kita lihat. Pertama, secara aturan, sekarang transition menuju new free float adjusted market cap, di mana saham-saham yang less free float-nya ini nggak bisa lagi mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Kalau dulu kan sahamnya sebenarnya hanya sebagian orang yang punya karena free float-nya kecil, tapi karena naiknya signifikan, IHSG-nya bisa bergerak. Sementara itu tidak merepresentasikan investor secara kebanyakan, secara broad aspek. Jadi itu nggak level playing field lah untuk investor. Nah, kemudian yang kedua, itu sudah diadres. Sementara yang kedua, seperti kita bilang tadi, IPO perusahaan teknologi di Indonesia. Awal Agustus nih ada Bukalapak, kemudian akhir tahun atau awal tahun depan kemungkinan Goto ya, Gojek, Tokopedia. Nah ini menurut kita sih merupakan pintu ya untuk IHSG bisa mengikuti jejaknya S&P 500 atau bahkan seperti Nasdaq nih di Amerika. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada sedikit simulasinya nih, Mas Kemal. Yang paling kelihatan adalah teknologi nih. Sekarang base case-nya ini di IHSG teknologi indeks itu sekitar 8,8%. Kalau kita fast forward dengan memperhitungkan free float adjusted scenario dan masuknya IPO Bukalapak maupun Goto, ke depannya itu bisa 18%. Jadi kalau kita lihat tadi top 10-nya di S&P 500 itu mungkin sekitar 25% ya, berarti kita sudah mulai mendekati nih. Kalau misalnya kita bisa mendekati kayak di US, ya harapannya IHSG-nya juga bisa perform, harapannya new money juga bisa coming in ke IHSG, ke portfolio market kita. Jadi di 1 tahun ke depan setidaknya ini akan sangat-sangat menarik nih Mas Kemal. Jadi kita harus pinter-pinter nih mencari opportunity supaya performance kita jauh lebih tinggi daripada market performance ya. Makanya kita coba ambil hitung-hitungan. Kalau misalnya kita sebagai fund manager nih dalam mengkonstruk portfolio, total bobotnya kan 100% ya. Kira-kira kalau misalnya ada suatu sektor atau saham yang naik, biasanya ada juga sektor atau saham yang turun nih. Karena yang untuk membeli harus ada funding dari menjual. Nah memang kita harus hati-hati. Kalau di sini ada contohnya mungkin consumer non-cyclical ya, atau consumer staples. Turunnya bisa signifikan nih dari 15, bisa sekitar 9,6%. Jadi memang kita harus pintar-pintar memilih saham dan sektor, meskipun volatility masih tetap ada, tapi long term trendnya seperti simulasi ini. Jadi memang kedepannya investor akan lebih teliti lagi melihat bisnis apakah sudah sunset
atau masih in early growth stage, dalam meng-assign valuasi juga pasti akan beda ya. Kemudian kalau misalnya earnings-nya juga nggak terlalu excite, nggak terlalu menarik, misalnya pertumbuhannya cuma 5-7%, sementara yang teknologi bisa menawarkan pertumbuhan 20-30%, ya sudah jelas meskipun resiko volatility-nya lebih tinggi di perusahaan teknologi. Gitu kira-kira Mas Kemal. Oke, Mas Stef, menarik sini ya dari slide ini ya. Mas Stef bilang dengan konsep kocok ulang yang free float market cap itu ya. Proyeksinya sektor teknologi yang awalnya dari 8%-an ke 18,1 ya, itu bisa dibilang lebih dari 2 kali. Itu pun juga belum menghitung kenaikan harga di pasar ya gitu ya. Jadi memang proyeksinya bisa mengimbangi, ibaratnya bisa sama dengan pertumbuhan eksponensial seperti apa yang terjadi di pasar saham di Amerika Serikat ya Mas Stef ya. Betul, betul. Oke. Nah, saya ada satu nih pertanyaan nih ya. Karena kan kita mau berinvestasi pada banyak kan perusahaan teknologi yang baru nih ya, kategorinya startup itu Mas Stef ya gini ya. Bagaimana kita melihat valuasi dan faktor apa aja nih yang harus diperhatikan mengingat mayoritas startup ini nih belum membukukan earnings yang positif nih, Mas Stef. Jadi, bagaimana metode valuasinya dan apa aja nih yang dilihat indikatornya nih, Mas Stef? Ya, benar sekali, Mas Kemal. Ini merupakan suatu pertanyaan yang lumayan tricky ya buat kita sebagai investor institusi. Dan kebetulan di sini join juga di panelis kita ada Head of Research Star Asset Management, Bapak Frederick ya. Mungkin boleh join Mas Frederick buat kasih view sedikit nih untuk bantu saya jawab pertanyaannya Mas Kemal nih. Ya. Terima kasih Mas Stefanus. Mas Kemal, pertanyaannya ini juga memang yang jadi concern kita ya waktu perusahaan teknologi mulai tumbuh dan growth-nya ini kelihatan bagus. Kita juga jadi concern nih mengenai valuasi. Tapi yang secara singkat mungkin bisa saya sampaikan adalah sekarang ini multiples yang lazim dipakai gitu ya. Jadi seperti PE gitu, tapi lebih kepada price to sales dan sifatnya kayak kombinasi gitu Mas Kemal dengan mungkin Bapak Ibu sekalian familiar sama price earnings growth ya atau PEG atau PEG. Jadi sebenarnya ini menjadi growth adjusted price to sales. Jadi pada dasarnya price to sales dibagi dengan growth potensialnya. Nah, kalau kita kan yang familiar sama PEG mungkin angka fairnya tuh di PEG 1 kali ya. Jadi kalau PE-nya 15 kali, lalu kemudian potensi growth-nya 15%, PEG-nya berarti 1 kali, itu fair kira-kira. Nah, untuk perusahaan teknologi ini, fair value-nya itu ada di growth adjusted price to sales-nya itu di kisaran 0,3 sampai 0,5 kali. Dan ketika kita pakai multiple seperti ini, valuasi perusahaan ekonomi ini jadi kita bisa komparasikan bahkan dengan perusahaan-perusahaan di world ekonomi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan, Mas Stefanus. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas Frederick. Mungkin ini saya di slide sebelumnya ada nih ya kali ya Mas Frederick ya. Kalau kita lihat yang perbandingan new versus old economy ini, kalau kita pakai price to sales aja memang agak jomplang ya. Kelihatannya mahal sekali nih new economy. Tapi kalau kita pakai growth adjusted, ini mulai kelihatan nih. Meskipun pada awal-awalnya kelihatannya agak mahal, tapi waktu growth-nya mulai kick in, ini mulai comparable ya, Mas Frederick ya, kira-kira seperti itu ya. Mulai bisa kita bandingkan ya. Ya, betul sekali Mas Stefanus. Oke. Oke, terima kasih Mas Stef. Yes. Dan Mas Kemal nih, kita masih ada waktu atau mungkin untuk mempersingkat karena juga sudah banyak nih pertanyaan yang masuk ya gitu ya. Sebelum diakhiri paparannya, mungkin Mas Stef mohon berikan key takeaways-nya atau rangkumannya terkait materi sore ini. Oke, terima kasih banyak Mas Kemal. Jadi untuk men-summarize aja diskusi kita di webinar kali ini, poin pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia, recovery-nya itu sangat tergantung sama COVID vaccination rate up ya. Kita melihat contohnya di negara maju dan juga China itu very, very important untuk mengejar threshold 50% atau bahkan ke level
herd immunity di 70-80%. Baru habis itu kita bisa benar-benar recover confidence investment balik, business confidence balik, consumer confidence balik, dan kita bisa menatap masa depan new economy lebih fokus lagi. Kemudian Indonesia's new economy setting is starting to take the center stage ya, karena tadinya kalau kita lihat dari sisi teknologi company di Indonesia, ya memang kebanyakan belum listed ya di IHSG, jadi memang kita nggak bisa terlalu tahu isi dalamnya. Nah, dengan adanya IPO perusahaan teknologi, otomatis mereka harus buka tuh laporan keuangan yang kita bisa melihat lagi, dan perhatian orang akan lebih fokus ke sana. Investor dari berbagai kalangan juga bisa ikut serta memiliki bisnis tersebut. Ya harapannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari more developed economies ya. Mudah-mudahan kita bisa potong kompas seperti China, pertumbuhannya juga semoga bisa lebih sustainable. Nah, itu artinya positif juga untuk IHSG, dan kita sangat excited ya di perkembangan ini, karena ini bisa menjadi structural perubahannya. Yang tadinya kita mau mencari growth aja susah, bahkan sebelum COVID itu sangat susah kita mencari earnings perusahaan yang bisa double digit. Sekarang dengan adanya proxy new economy yang baru, investor jadi ada pilihan nih. Dan karena kita tahu juga perusahaan teknologi itu bukan ada hanya untuk 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, enggak, tapi memang rencananya adalah untuk sustainable 10 tahun atau bahkan lebih. Nah, kemudian poin terakhir mungkin banyak yang susah nih dalam memvalue economy stocks. Memang higher valuation dari new economy stocks itu justified oleh hyper growth profile. Jadi memang pertumbuhannya akan sangat tinggi di awal, jadi valuasinya memang nggak make sense. Tapi kalau kita telusuri lagi strategi segala macam, terutama kemampuan manajemen untuk mengeksekut sampai mengenerate profit, nah itu baru mulai menarik tuh startup atau perusahaan teknologi itu. Dan terutama yang harus di point out adalah massive ecosystem. Kalau tidak punya ekosistem, bagaimana top line maupun bottom line earnings-nya itu bisa sustainable. Kira-kira begitu, Mas Kemal. Jadi harapan kita cukup besar nih terhadap ekonomi Indonesia ke depannya. Menarik sekali, Mas Kemal. Ya, terima kasih Mas Steph. Terima kasih atas paparan dan ulasannya pada sore hari ini ya. Sangat-sangat insightful. Bapak dan Ibu sekalian, kini saatnya kita memasuki sesi Q&A, dan sepertinya sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk kepada kami ya. Oleh karena itu mungkin saya langsung bacakan saja ya. Oke, Mas Steph ya, ini pertanyaan dari Dr. Dito Anurogo, S3 di Taiwan ya. Ada beberapa pertanyaan ini ya. Bagaimana pengaruh vaksinasi terhadap pasar modal, IHSG, dan stabilitas suku bunga? Terus investasi apa saja yang cenderung stabil dan menguntungkan di era pandemi dan pasca pandemi COVID-19 ini? Dan terakhir juga, bagaimana kiat investasi sebagai diaspora yang sedang studi di luar negeri? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, sore Pak Dito, terima kasih banyak pertanyaannya dan partisipasi di webinar ini. Pertanyaannya sangat-sangat menarik ya. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama, pengaruh vaksinasi terhadap pasar modal IHSG dan stabilitas suku bunga. Ya, balik lagi seperti yang saya paparkan di awal, memang vaksinasi ini sekarang menjadi kunci ya untuk kita ke depannya melangkah seperti apa. Karena simpelnya deh, kalau misalnya kita misalnya vaksinasinya masih belum berjalan, for whatever reason, waktu kasusnya turun, mobility restriction-nya itu diperlonggar, mulai bergerak lagi, ekonominya otomatis mulai rebound lagi ya. Tapi waktu kasusnya tambah banyak, apalagi kalau misalnya sorry to say ya, kematiannya tambah naik juga. Orang itu yang tadinya mulai mau keluar, mulai bisnis lah, kerja, usaha, segala macam, jadi takut lagi.
Nah, itu akan on and off terus, apalagi kalau kita tahu kan varian dari virus itu mereka evolve quickly ya. Jadi memang salah satunya vaksinasi itu sangat penting. Meskipun bukan satu-satunya cara ya. Karena kalau misalnya dengan banyaknya varian virus baru, kemungkinan kita masih membutuhkan booster untuk tahun-tahun ke depannya. Tapi balik lagi, itu sangat-sangat penting untuk pasar modal maupun IHSG. Kemudian investasi apa yang cenderung stabil? Balik lagi Pak Dito, itu tergantung dari risk profile masing-masing ya. Kalau misalnya stabil itu biasanya kita punya yang money market. Money market itu relatif stabil, tapi memang rate-nya in longer term tidak akan bisa mengalahkan risky asset seperti bonds maupun equity. Apalagi di era COVID seperti ini sebenarnya variasi-variasi investasi juga sebenarnya banyak ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Sekarang ini terutama seperti ada beberapa slide tadi ya, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya mobility restriction ini, orang semakin tergantung sama teknologi. Begitu juga dari sisi investasi. Sebagai contoh, investasi dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, sekarang itu akan jauh lebih mudah. Contoh, secara lokal kita bisa beli reksadana dari provider-provider yang online, bisa dari online MI-nya sendiri bisa. Dan yang mungkin lebih advance lagi, misalnya Pak Dito di Taiwan sekarang mau beli saham di Amerika, itu sekarang udah banyak aplikasinya Pak. Mau beli cryptocurrency misalnya, sekarang udah banyak aplikasinya. Jadi memang sekarang itu sangat-sangat dimudahkan. Balik lagi, tinggal kita harus sesuaikan sama risk profile dari investor masing-masing. Kira-kira begitu, Pak Dito dan juga Mas Kemal. Semoga bisa membantu. Ya, terima kasih, Mas Stef. Mudah-mudahan penjelasan Mas Stef bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dito ya. Oke, pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Togi Sitindaon, Dapen GPIB. Ini pertanyaannya ya, Mas Stef ya. JCI target of 6.500 sampai 7.200 for the next 12 months. Kapan atau mulai bulan apa diperkirakan startnya, Pak? Sudah lama untuk break 6.100, menuju 6.200 aja masih berat. Terima kasih nih. Jadi nih, kapan nih Pak Stef nih? Ya, terima kasih Pak Togi ya dan Mas Kemal ya, Pak Togi atas pertanyaannya. Memang terus terang untuk timing the market is not easy ya. Dan jangka waktu GCI target kita jangka waktunya memang untuk 12 bulan ke depan. Tapi kira-kira untuk membantu menjawab, kalau menurut saya itu yang penting kita harus lihat triggernya apa, katalisnya apa Pak Togi. Jadi contoh misalnya IHSG-nya bisa naik setelah vaksinasinya seperti saya bilang tadi sudah mencapai 50% dari sisi ekonomi. Itu merupakan salah satu katalis. Tapi perlu diingat juga memang kalau misalnya indeks target 6.500 sampai 7.200 ini terus terang agak susah kalau kita melihat dari growth profile konstituen saham-saham yang lama. Makanya di webinar ini kita sangat menekankan pada rebalancing portfolio di IHSG nih, yang tadinya saham-saham old economy, sekarang mulai banyak nih proksi-proksi saham new economy yang growth profile lebih tinggi. Nah, dengan adanya rebalancing seperti itu, investor jadi ada pilihan, terutama investor asing nih yang kita lihat mungkin sudah belasan tahun keluar nih dari Indonesia. Jadi ada katalisnya ini dulu. Jadi contohnya nanti ada 1-2 perusahaan tech company masuk, nanti orang mulai mempelajari, oh growth-nya nih menarik nih. Misalnya mulai beli, foreign investor mulai masuk, dan karena isinya berubah, bobotnya juga berubah,
misalnya bobotnya semakin besar, ada flow masuk sebagai tambahan uang dana baru yang masuk, itu baru mulai make sense. IHSG-nya bisa sampai ke level target kita 6.500 sampai 7.000. Jadi engine growth, source of growth-nya itu baru. Kalau pakai yang lama terus terang agak susah, Pak. Jadi memang kita kasih di 12 bulan ini, kita kasih waktu juga nih untuk rebalancing-nya mulai terjadi pelan-pelan dengan harapan dana baru mulai masuk, terutama dari foreign yang bisa mendorong IHSG ke level 6.500 sampai 7.200. Begitu kira-kira, Mas Kemal, jawaban saya. Oke, terima kasih Mas Stef ya atas jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Maya, ya, menarik ini ya. Terkait dengan tema kali ini, New Economy, apakah Star AM pada saat ini memiliki produk dengan karakteristik underlying teknologi, Mas Stef? Jadi mungkin bisa dijelaskan produk kita, Mas Stef. Ya, oke. Baik, Mas Kemal, terima kasih. Jadi mungkin kita bisa ada dua ya penjelasannya. Yang pertama, kita punya baru launching nih kebetulan, Mas Kemal ya, sama Bu Maya, reksadana syariah, global syariah. Jadi itu semuanya kita beli offshore, dan utamanya adalah saham-saham di Amerika. Jadi kita punya seperti isinya Microsoft, Facebook, Apple, Google, Alphabet, Visa, Mastercard. Jadi kalau kita mau exposure ke new economy yang di Amerika, bisa dengan produk reksadana global syariah itu. Nah, tapi yang untuk domestik nih, kita juga produk-produk kita Star Equity 1 maupun Star Equity 2 memang kita sudah dari Q2 ya, kita mulai mereallocate, merebalancing portfolio kita seperti playbook yang tadi saya sempat sampaikan di slide tadi. Jadi kita memang lebih dalam lagi mengkaji saham-saham yang temanya new economy, karena kita lihat growth-nya jauh lebih bagus daripada yang old economy. Kita juga melihat untuk mengidentify saham-saham yang saat ini ada, karena memang saham-saham yang saat ini ada memang agak tricky ya, memang karena size-nya belum sebesar dari unicorn yang akan IPO. Jadi kita perlu tahu nih, contoh paling gampangnya adalah ekosistem seperti yang saya bilang tadi, apakah mereka punya ekosistem yang kuat, manajemen track record-nya seperti apa. Kira-kira begitu. Jadi memang dari sisi global kita ada exposure, dari sisi lokal reksadana saham kita juga kita mulai meningkatkan exposure ke new economy sector. Gitu, Mas Kemal. Oke, terima kasih Mas Stef. Mungkin karena pertanyaan ini juga terkait dengan produk yang ada di Star Asset Management yang berhubungan dengan teknologi, mungkin saya bisa minta tambahan dari Ibu Reita Varianti membantu menambahkan apa yang Mas Stef barusan tadi informasikan. Silakan Bu Reita. Terima kasih Kemal. Memang yang disampaikan Stef sudah sudah komprehensif ya. Jadi ini sebagai bagian dari komitmen Star Asset Management sebagai manajer investasi untuk memberikan range produk yang maksimal ya. Jadi kami tidak hanya mengelola mandat di market domestik, tetapi kami juga upscaling diri kami untuk bisa memiliki skill pengelolaan investasi sifatnya overseas atau istilah kita offshore. Nah, dan kita tahu bahwa berdasarkan POJK yang memungkinkan pemaksimalan portfolio equity di dalam satu fund itu yang offshore itu adalah yang syariah basis. Jadi untuk itulah yang kita pilih adalah equity syariah basis, dan offshore-nya yang kita pilih adalah US market dan China market. Jadi ini memang dalam 1 bulan terakhir ini kita memang masih soft launch, boleh dikatakan demikian ya.
kita sudah mulai testing untuk trading saham-saham Microsoft, Amazon, Tesla, Google dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan dan saat ini pun pemenuhan minimum AUM-nya sudah $1 juta lebih kalau saya nggak salah ya, jadi udah ekivalen 14 miliar lebih, dan mudah-mudahan setelah masuk kepada tahap lebih hard sale nanti, mudah-mudahan kita bisa berhasil menghimpun AUM lebih besar lagi. Kita bekerja keras untuk itu, untuk bisa memberikan service terbaik atas rentang atau variasi produk yang terbaik sebagai pilihan bagi investor Star AM. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Reta atas penjelasannya. Oke, ini masih banyak sekali nih ya pertanyaan yang masuk ke kami. Oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Lailima ya. Melihat pergerakan IHSG yang bisa dibilang flat, bagaimana strategi dari Star AM untuk mendapatkan kinerja yang outstanding? Mungkin bisa dibantu Mas Stef, Johan, Ibu Reta pun juga kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, baik Mas Kemal. Jadi memang to be honest tahun ini untuk outperform the market memang agak tricky juga ya. Karena kita lihat dari indeksnya sendiri kinerjanya lumayan deviate ya antara IHSG maupun indeks-indeks lain yang merupakan proxy saham-saham blue chip yang lebih liquid, bisa bedanya 8-10%. Nah, untuk strategi dari kita sendiri sih balik lagi seperti yang sudah kita paparkan di awal, kita melihat adanya rebalancing IHSG kali ini itu merupakan suatu opportunity. Jadi karena memang bobot sektor teknologi akan bertambah, berarti juga ada sektor-sektor lain yang akan jadi tanda kutip jadi korbannya. Jadi memang kita di portfolio kita itu kita arahkan strateginya untuk menghindari sektor-sektor yang memang kemungkinan akan menjadi korban itu. Kita juga cari sektor-sektor yang mungkin industrinya sudah kurang menarik. Bottom line-nya juga outlook-nya, potensi growth-nya kurang menarik, akan kita ganti dengan yang lebih sektor-sektor atau saham-saham yang lebih menawarkan risk growth profile yang lebih tinggi, lebih menarik, dan kita juga harus tahu nih mereka punya ekosistem yang cukup besar untuk supaya earnings mereka bisa sustainable. Karena kita nggak cuma mau cari yang biasanya fund manager kan mencari ini kemungkinan quarter 3 bakal naik signifikan nih, kita beli nih berdasarkan analisa kita. Tapi what happen di tahun depan? Kalau misalnya tahun depan ternyata jelek, ya sebenarnya ngapain kita allocate capital ke yang seperti itu? Selama memang masih ada pilihan lain yang lebih baik. Jadi kalau dari sisi strategi kita seperti itu, Mas Kemal. Oke. Baik, terima kasih Mas Stef. Kemal? Ya, silakan Bu. Mungkin saya boleh menambahkan Stefanus nih, karena ini juga banyak dapen-dapen. Ini customer saya udah dari sejak lama nih. Maaf tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu demi satu gitu ya. Jadi menambahkan Stefanus, memang kata kuncinya adalah kedisiplinan gitu ya. Jadi kami memiliki komite investasi yang secara reguler memang melakukan penelaahan ya. Jadi research juga terus bermain sesuai dengan investment filosofi kita gitu ya. Kalau nggak ada yang di-tradingin nggak maksa untuk trading ya, dan nggak maksa juga untuk mengallocate kepada satu portfolio tertentu. Jadi kata kunci kedisiplinan. Dan bicara teknologi memang kami sadar gitu ya, untuk bisa mengemban amanah pengelolaan investasi, ya tentu satu perusahaan mesti dilengkapi atau di-equip dengan teknologi atau sistem yang mumpuni ya. Dan memang kami jujur menggunakan teknologi basis ini atau sistem ini sangat mempermudah atau mengenable tim investment ya di dalam setiap bulannya melakukan portfolio attribution. Jadi dari portfolio attribution ini segera proses-proses dilakukan, kemudian action dilakukan, mana yang lag, mana yang memang masih tetap dikejar sesuai target price dan lain-lain. Jadi proses rebalancing is one thing, tetapi kata kuncinya adalah kedisiplinan. Karena kalau enggak,
kita terperangkap dengan keadaan satu semester IHSG nggak kemana-mana. Masa terus kita jadi nggak perform dan kita nggak jualan. Jadi seperti itu. Begitu juga di tim sales kita di-equip dengan pemahaman market dan product knowledge yang mumpuni gitu ya. Jadi dan kita juga sediakan variasi produk gitu ya. Kalau lagi nggak mau ke equity karena cautious, kita punya fixed income fund ya yang isinya corporate bonds yang tentu less volatile misalnya, atau kita punya kontrak pengelolaan dana yang memang bisa dimandatkan sesuai dengan risk appetite dari si investor gitu. Ataupun kita punya money market yang saat ini kalau kita bicara sampai dengan posisi 23 Juli itu returnnya sudah 3,1% net ya dari awal tahun dan menduduki top 5 dari 135 produk money market yang ada. Terima kasih Kemal. Ya, baik. Terima kasih Ibu Reita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Sugi dari MHC. Ya, ada 2 pertanyaan ini ya. Apakah ada perubahan stance target JCI dari tim Star AM? Apa trigger atau katalis yang akan membuat inflow ke pasar equity, terutama di saham blue chip? Karena dari sisi recovery dan vaksin sudah berjalan, tapi hal tersebut masih belum mendongkrak performance dari JCI. Silahkan, Mas Taf. Ya, baik Mas Kemal. Terima kasih pertanyaannya dari Sugi ya. Perubahan stance-nya itu tadinya kita JCI target itu untuk akhir 2021. Tapi balik lagi karena ada PPKM darurat, ada COVID second wave di Indonesia, otomatis ekspektasi pertumbuhan ekonomi juga dipangkas. BI sudah melakukan hal itu, dan kalau ekonominya proyeksinya dipangkas, kemungkinan besar juga earnings projection di IHSG-nya juga akan di downgrade juga. Otomatis juga target IHSG-nya juga akan diturunkan. Tapi kita lebih memilih untuk menggeser targetnya untuk ke periode 12 bulan ke depan. Nah, kalau untuk menjawab trigger katalis apa untuk inflow, memang balik lagi kalau kita nggak ada rebalancing ini, nggak ada perubahan, nggak ada masuknya perusahaan teknologi ke Indonesia, memang terus terang agak susah untuk mempertahankan target indeks seperti itu. Karena kalau kita lihat yang ada earnings dari sektor maupun dari saham-saham yang existing di IHSG itu malah turun. Dan kalau kita lihat juga tadi tren ROI yang ditawarkan ke investor juga makin turun ya. Jadi memang growth kita agak lackluster. Sementara investor terutama investor asing itu lebih ke growth turis. Mereka akan mencari market saham ataupun sektor yang menawarkan growth yang menarik. Kalau misalnya nggak menarik ya mereka simply nggak masuk aja ke Indonesia atau ke saham-saham Indonesia. Jadi katalis yang utama adalah balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh ada new economy di IHSG. For quite sometimes unicorn dan new economy itu sudah ada di Indonesia, tapi memang belum ada di IHSG. Nah, dengan masuknya contoh seperti Bukalapak dan Goto itu di Indonesia, itu membukakan pintu. Simply put aja, kalau misalnya perusahaan teknologi itu bisa memiliki bobot yang besar karena ada money baru dari ya either domestic investor ataupun dari global investor, otomatis karena bobotnya besar dan dia juga masih bisa naik, IHSG-nya juga otomatis akan terangkat. Nah, kalau itu IHSG-nya bisa naik secara kita lihat top line-nya naik, dia bisa rally, itu akan menyebabkan sentimen juga positif. Saham-saham lain yang di sektor-sektor yang existing itu juga mungkin bisa terkena dampaknya. Tapi balik lagi, agar sektor-sektor lain seperti perbankan yang blue chip ya maksud saya, seperti cyclical sectors yang sangat tergantung sama pergerakan siklus ekonomi, itu juga masih bisa recover. Syaratnya vaksinasinya. Vaksinasi sekarang sudah berjalan cukup baik, tapi kalau kita lihat data terakhir yang saya lihat mungkin
baru sekitar 20% dari total populasi Indonesia yang mendapatkan vaksinasi dosis 1. Sementara kalau kita lihat yang sudah komplit dosisnya itu baru angkanya turun lagi tuh sekitar baru 7%. Kalau kita pelajari kasus di Cina maupun di negara maju ya seperti Amerika maupun di Inggris, ekonomi baru benar-benar bisa terbuka. Seperti penyelenggaraan Euro 2020 kemarin, itu kalau sudah mendekati threshold 50%. Jadi kita terus terang memang masih agak jauh. Karena masih agak jauh, IHSG-nya juga mungkin belum bereaksi. Mungkin nanti harapan saya kalau misalnya vaksinasinya bisa ramp up di akhir tahun, mendekati angka 50%, kemudian restriction mobility-nya itu semakin diperlonggar, sehingga mengizinkan ekonomi bisa rebound nih. Karena saya tadi juga sudah sempat mention, liquidity di sistem money supply itu cukup banyak, cukup besar. Kalau misalnya confidence balik, saya yakin rebound-nya akan dari sisi ekonomi akan lumayan signifikan. Dan dari situ mungkin IHSG, terutama sektor-sektor yang cyclical bisa recover. Perbankan, sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap ekonomi reopening bisa ikut naik cukup signifikan mengikuti pergerakan dari saham-saham new economy. Kira-kira begitu, Mas Kemal. Oke, terima kasih Mas Stefanus atas penjelasannya. Lanjut berikutnya ke pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Boy dari DP Penabur mau bertanya, saham-saham teknologi memang saat ini telah jadi harapan dari banyak investor terlihat dari IPO Bukalapak yang 4 kali oversubs. Hanya bagaimana dampaknya terhadap saham-saham non-teknologi yang memang selama pandemi ini belum bergerak banyak, malah cenderung koreksi. Dan tentunya fenomena ini akan terus memicu startup lainnya untuk IPO. Mana tuh tanggapannya Mas Stef dari Bapak Boy DP Penabur? Ya, terima kasih Bapak Boy atas pertanyaannya. Jadi memang pasti agak tricky ya untuk sektor-sektor selain teknologi karena pasti akan dilihat oleh investor seperti apa nih potensi ke depannya. Jadi kalau view dari Star AM sendiri, dari kami sendiri, kita melihat rebalancing ini pasti ada korban. Pasti ada yang harus dijual posisinya untuk memfunding membeli IPO baru atau bahkan mungkin tadi saya agak kelewat ya. Saat ini BRI itu sudah di-approve untuk right issue sebesar 95 triliun. Itu jumlah yang sangat masif karena kalau kita gabungkan Goto IPO dengan Bukalapak itu estimasinya sekitar 60 triliun dua perusahaan itu. Bukalapak sekitar 21 triliun, Gojek Tokopedia sekitar hampir 40. Itu aja dikombin cuma 60. Sementara right issue BRI yang sudah disetujui pemerintah itu sekitar 95 triliun. Nah, logikanya adalah dalam suatu portfolio, misalnya kita mau ikut ke IPO itu, kita harus raise money kan, raise cash. Kita harus menjual posisi-posisi yang ada di saham lain. Nah, pertanyaannya apakah lebih mudah kita menjual saham-saham yang blue chip, yang lain, yang mungkin menurut kita nih potensinya agak kurang nih, growth-nya so-so aja, sementara kita jual dulu deh, nanti kalau misalnya ada perkembangan bagus, mungkin kita bisa beli lagi. Atau kita punya posisi misalnya ada 10 atau 5 nama di small cap, kita jual semuanya, padahal secara size kan kecil. Kalau common sense-nya dan mungkin dari sisi investor institusi juga, kita akan lebih memilih, kita cari yang big caps dulu. Big caps yang menurut kita potensi ke depannya setidaknya dalam 12 bulan ke depan, kayaknya masih kurang oke nih. Jadi memang unfortunately, dalam rebalancing ini pasti ada korban dan most likely ada korban dari sisi big caps atau blue chip. Jadi memang kita harus pandai-pandai dalam memilih sektor maupun saham di periode yang menurut saya sih quite terbalance ini ya setahun ke depan. Tapi kalau misalnya kita bisa tahu kira-kira apa sih uang dari investor institusi atau dari foreign kira-kira masuknya kemana? Apalagi sekarang kan retail itu mendominasi ya, dan retail sekarang juga sudah jauh-jauh lebih informasinya lebih bagus
lebih dalam mengambil keputusannya sudah jauh lebih baik. Jadi memang kita harus tahu kira-kira arah flow dari pergerakan kocok anggota bursanya ini seperti apa, begitu kira-kira. Oke, Mas Steph, terima kasih atas penjelasannya. Masih cukup banyak nih pertanyaan yang masuk ya. Oke, ini dari Bapak Gary dari Manulife ya. Ya. Satu pertanyaannya, apa pandangan Bapak untuk ESG team? Apakah kita perlu ikut rebalancing dari non-ESG team ke ESG team? Pertanyaan kedua, seberapa lama tema New Economy akan berkembang? Jika sebelumnya kita sudah menikmati tema-tema infrastruktur, perbankan, dan large cap staples, apakah tema atau sektor teknologi atau New Economy akan berlangsung lama? Silakan, Mas Steph. Terima kasih Pak Gary pertanyaannya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Gary. Pandangan kami sendiri dari Star AM terhadap ESG kita sangat mensupport. Bahkan ESG itu sudah masuk dalam kriteria investasi di Star AM ya. Jadi di beberapa fund kita sudah memasukkan ESG. Outcome-nya apa? Outcome-nya salah satunya adalah kita memang sudah mengurangi dan menghindari nama-nama yang ESG scoring-nya atau tema ESG-nya juga kurang bagus ya, yang ada misalnya ada impact yang kurang baik ke lingkungan atau ke kesehatan, kita sudah menguranginya di portfolio kita. Jadi pandangan kita sih kita sangat mensupport. Kenapa begitu? Karena memang itu tren global yang sudah terjadi di luar sana dan di Indonesia juga semakin banyak yang mengaplikasikan ini. Sebenarnya ESG itu tujuannya apa? Tujuannya antara lain adalah untuk sustainability. Sustainability nggak cuma dari profitability perusahaannya, tapi sustainability dari lingkungan tempat kita hidup. Jadi memang tema ini penting karena sustainability penting karena kita mau membeli perusahaan atau saham yang ada nggak cuma dalam 2-5 tahun ke depan, tapi kita mau membeli perusahaan, kita mau beli bisnis yang ada 10 tahun ke depan atau bahkan lebih. Itu ESG itu sangat terkait dengan sustainability itu tadi. Kemudian pertanyaan kedua ya, tema New Economy itu akan berkembang, menurut saya ini adalah tema yang permanen, structural perubahannya. Seperti kita ketahui, New Economy itu sebenarnya bagian dari revolusi industri 4.0, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan profitability dari suatu bisnis atau industri. Jadi memang kalau kita masih melihat ke sistem atau mesin pertumbuhan ekonomi yang lama, terus terang mencari pertumbuhan sangat-sangat sulit. Makanya cara kerja, cara berpikir, mindset, dan cara beroperate-nya itu harus berubah. Makanya basis teknologi ini dipakai untuk bisa memaksimalkan semua yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi menurut kita ini akan menjadi suatu tren yang permanen dan kita baru di tahap-tahap awal. Even kalau kita lihat di Amerika yang sudah mulai dari tahun 2000-an, 2005, mereka juga masih banyak yang berpendapat bahwa sektor teknologi di Amerika masih bisa grow. Kalau kita tadi juga ada di slides ya, kita melihat pertumbuhan dari 3G ke 4G, begitu massive technological disruption di 2010, dekade 2010, kita juga bisa proyeksi di dekade 2020-an juga perkembangannya, pertumbuhannya, perubahan dan disrupsinya juga bakal masif ya. Nah, kemudian apa akibatnya dengan tema-tema yang lama seperti infrastruktur, perbankan, large cap staples? Kalau kita lihat dari pertumbuhan atau evolusi di S&P 500 ya, sektor teknologi semakin lama semakin besar, dan otomatis sektor-sektor lain yang existing sektor akan underperform. Memang nggak semuanya, karena memang balik lagi ada cyclical sektor yang masih bisa perform. Mereka juga mungkin mengadaptasi sedikit banyak teknologi untuk memperbaiki kinerja mereka. Jadi memang kita nggak bisa ambil sapu jagat semuanya pasti selain teknologi pasti nggak survive, nggak juga. Karena seperti kita lihat tadi, total teknologi di S&P aja belum 100% ya, masih ada yang lainnya juga.
Tapi ini merupakan suatu alarm buat industri lainnya. Kalau mereka tidak bisa evolve, mereka tidak bisa memperbaiki dari sisi efisiensi maupun profitability-nya, ya otomatis investor dengan mudahnya akan meninggalkan mereka. Gitu kira-kira. Dan memang kita harus berhati-hati sama sektor big caps atau blue chips selain teknologi di masa rebalancing seperti ini. Karena uang investor institusi foreign juga pasti akan merebalancing sesuai dengan tren pertumbuhan investasi seperti di Amerika. Itu akan kejadian juga di Indonesia. Begitu kira-kira Pak Kemal. Oke, terima kasih Mas Stefanus atas penjelasannya. Ini banyak sekali ini yang masuk juga ya. Oke, saya coba lihat ini dari Ibu Niken ya, dari Dapen BTN gitu ya. Untuk reksadana pasar uang, STAR, berapa persen alokasi pada obligasi pasar uang dan deposito? Untuk obligasi pasar uang minimal rating apa? Deposito bank minimal buku berapa? Mengingat investor harus memperhatikan risk selain return. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab oleh Ibu Reta Varianti ya. Ibu Reta, mohon bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Niken Dapen BTN. Silakan Ibu Reta. Ya, thank you Kemal. Ini mestinya Pak Moderator bisa jawab nih mestinya nih. Bu Niken apa kabar? Ketemu lagi Bu Niken. Money market, STAR money market ini memang komposisinya saat ini obligasi di bawah 1 tahunnya itu ada 62%-an kalau saya nggak salah. Kemudian 8% di deposito, kemudian sisanya di kas dan setara kas gitu ya. Jadi memang cukup lumayan likuiditasnya kita manage atau kita maintain di level yang cukup lumayan besar ya gitu ya. Kita nggak ketakutan untuk ketinggalan performance. Yang penting adalah rasa nyaman, yaitu liquidity. Cara kita memilih obligasi korporasinya pun juga yang single A ke atas gitu ya. Beberapa nama-nama yang mendominasi gitu ya, katakan seperti Pegadaian, Indofood, Indomobil, Indah Kiat Paper, Tower Bersama, dan lain-lain gitu ya. Dan untuk penempatan ke depositonya memang kita masih di buku 2, sedang proses di tim research kita untuk ini apa namanya menyelesaikan scoring ya, karena kita ingin pelan-pelan naik ke lebih banyak ke buku 3 gitu ya Mas Kemal, seperti itu. Dan betul memang secara performance kalau kita melihat Infovesta as of 23 Juli kemarin, STAR Money Market itu ada di peringkat kelima dari 134 produk money market yang ada di league table dengan year to date return 3,1% per annum. Mudah-mudahan menjawab. Thank you. Terima kasih sekali Bu Reta. Ini makin banyak pertanyaan yang masuk. Oke, saya coba. Oke, ini dari Ibu Naning dulu ya. Ibu Naning, Yayasan Jati Sejahtera. Di antara produk reksadana, yang mana lebih optimal jika penempatan saat ini, apakah reksadana money market, fixed income, atau equity ya? Mungkin Mas Stef bisa membantu jawab dari Ibu Nani. Oke, terima kasih Ibu Nani pertanyaannya. Menurut saya sih mana yang lebih optimal balik lagi ke risk profile masing-masing investor. Ketiga instrumen itu sebenarnya bisa di-combine ya, karena money market obviously lebih stable, tapi return-nya in the long run harusnya sih tidak lebih besar daripada risky asset. Jadi memang kalau menurut kita sih memang sebaiknya di-combine, Mas Kemal. Jadi tergantung dari sisi risk profile-nya. Kalau misalnya risk profile-nya masih memungkinkan untuk volatility, karena terus terang memang untuk saham volatility-nya, apalagi tadi kita sudah lihat ya di beberapa tahun belakangan, volatility-nya lumayan tinggi, plus sebenarnya return yang dihasilkan juga sebenarnya masih belum optimal kalau kita lihat di IHSG. Nah,
Namun demikian, seperti kita sudah bahas, sebenarnya potensi saham di Indonesia dengan adanya unicorn yang IPO, teknologi company yang semakin besar, kedepannya akan sangat positif menurut kami. Tapi balik lagi, volatility-nya memang harus diperhitungkan juga dalam membentuk suatu portfolio. Kira-kira begitu, Mas Kemal. Oke, terima kasih Mas Steph ya. Mungkin melihat waktu yang sudah cukup sore, gitu ya. Ini adalah pertanyaan terakhir kali ya dari Bapak Edrin Sunandar. Ya, pertanyaannya adalah, apakah Star akan mempertimbangkan saham-saham e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Gojek untuk portfolio reksadana Star AM? Jika iya, apakah sebagai core or boosting portfolio? Terus juga ada sedikit melanjuti pertanyaannya, pertimbangannya dari sisi bottom up atau top down, gitu ya. Mohon penjelasannya, Mas Steph. Silakan. Iya, terima kasih Pak Edwin pertanyaannya. Dari Star AM sendiri kita akan jelas akan mempertimbangkan saham-saham perusahaan teknologi itu dalam portfolio kita, dan kita akan masukkan ke dalam core portfolio. Karena memang kita lihat dari sisi pertumbuhan, dari sisi ekosistem, kita melihat bahwa new economy itu merupakan tren jangka panjang, dan perubahan di IHSG juga akan sifatnya akan structural. Jadi menurut kita, kita akan beli perusahaan-perusahaan yang masih akan ada, dan juga bukan cuma akan ada, tapi profitable dalam waktu 10 tahun, mungkin beyond dari 10 tahun gitu. Jadi memang kita mencari saham-saham yang sustainable, yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang dalam menghasilkan return yang menarik. Jadi memang kita akan masukkan perusahaan teknologi ke core portfolio kita. Pertimbangannya tadi itu seperti pertanyaan keduanya, pertimbangannya adalah dua-duanya sih, dari bottom up maupun dari top down. Kalau dari top down kita melihat memang tren makronya, tren globalnya juga arahnya ke sana, seperti kita tadi pelajari yang terjadi di Amerika dan juga mungkin Cina ya. Sementara dari bottom up-nya jelas kalau perusahaan itu bisa menawarkan pertumbuhan yang di atas rata-rata, mereka bisa execute strategi-strateginya, mereka punya ekosistem yang besar dan sustainable, ya kita sangat suka sama model bisnis atau perusahaan seperti itu. Jadi kira-kira itu pertimbangan dari Star AM dalam memilih perusahaan teknologi. Oke, terima kasih sekali Mas Stefanus atas jawaban-jawaban yang diberikannya. Bapak Ibu sekalian, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir menandakan selesainya sesi Q&A ini. Oke, para hadirin yang terhormat, tidak terasa sudah lebih dari 1,5 jam kita lewati dalam webinar sore ini, dan sudah saatnya kita berada pada penghujung acara. Banyak sekali informasi yang menarik dan bermanfaat yang kita dapatkan dari sesi sore ini. Kami berharap informasi-informasi tersebut dapat membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan terkait investasi. Namun sebelum kami akhiri sesi sore ini, kami mohon kepada Bapak Ibu berkenan mengisi kuesioner polling yang akan pop up pada screen Bapak Ibu sekarang. Oke, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi polling. Oke, baik, saya rasa cukup ya. Oke, akhir kata kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Demikian dari saya, sampai jumpa pada acara berikutnya. Stay safe and stay healthy. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you.